Ingat ya, kembali bahwa target kita tidak main-main, kita kepingin target kita adalah peraih juara AFF ini senior. Kami merindukan. ASEAN Championship atau yang dulu lebih dikenal sebagai Piala AFF akhirnya resmi bergulir. Turnamen paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara itu kembali menjadi panggung pembuktian bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda pun kini telah resmi diumumkan. Sebanyak 26 pemain terbaik dipilih John Hartman untuk membawa harapan jutaan masyarakat Indonesia. Mereka siap mengerahkan seluruh kemampuan demi merah putih. Laga pertama pun langsung menjadi ujian penting. Timnas Indonesia akan menjamu Kamboja di hadapan pendukung sendiri. 3 poin menjadi target mutlak apabila Garuda ingin membuka jalan menuju babak berikutnya. Namun pertanyaan besarnya adalah, siapa saja pemain yang akan dipercaya John Hartman sebagai starter pada pertandingan perdana nanti? Dengan melihat performa pemain, kebutuhan taktik, dan pola permainan yang selama ini digunakan Hartman, berikut prediksi 11 pertama timnas Indonesia. Jika melihat 4 pertandingan terakhir timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman, satu pola terlihat cukup jelas. Pelatih asal Kanada tersebut tetap mempertahankan skema 3 back yang sebelumnya sudah identik dengan era Shin Tae-yong. Formasi 3-4-3 dinilai menjadi sistem permainan yang paling sesuai dengan karakter pemain Indonesia saat ini. Selain memberikan keseimbangan antara bertahan dan menyerang, formasi tersebut juga memudahkan transisi ketika kehilangan maupun menguasai bola. Prediksi pertama dimulai dari posisi penjaga gawang. Nama yang paling berpeluang mengawal gawang Indonesia adalah Nadeo Argawinata. Alasannya cukup sederhana. Nadeo merupakan kiper paling berpengalaman di antara 3 penjaga gawang yang dibawa ke turnamen ini. Ia sudah berkali-kali tampil bersama timnas Indonesia dalam berbagai ajang internasional. Pengalamannya menghadapi tekanan pertandingan menjadi modal yang sangat penting. Selain itu, performa Nadeo di kompetisi domestik juga cukup konsisten sepanjang musim lalu. Kemampuannya membaca arah bola, mengatur garis pertahanan, hingga melakukan distribusi bola menjadi nilai tambah. Karena itulah Nadeo Argawinata diprediksi masih menjadi pilihan utama John Hartman pada laga pembuka ASEAN Championship. Berlanjut ke lini pertahanan, formasi 3 back membutuhkan pemain yang tidak hanya kuat dalam duel, tetapi juga tenang ketika membangun serangan dari belakang. 3 nama yang paling berpeluang mengisi posisi tersebut adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Wahyu Prasetyo. Absennya Justin Hubner karena tidak mendapatkan izin dari klub membuat John Hartman harus mencari alternatif terbaik. Dalam situasi seperti ini, Wahyu Prasetyo menjadi kandidat yang paling masuk akal. Bek bertubuh tinggi tersebut memiliki kemampuan duel udara yang sangat baik. Ia juga cukup disiplin menjaga posisi ketika bertahan. Di sisi lain, Rizky Ridho hampir dipastikan menjadi pilihan utama. Bek Persija Jakarta itu terus menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Ridho dikenal sebagai pemain yang tenang ketika menguasai bola. Ia juga memiliki akurasi umpan yang baik untuk memulai serangan dari lini belakang. Tak heran jika dalam beberapa pertandingan terakhir ia hampir selalu menjadi andalan timnas Indonesia. Sementara itu, Jordi Amat kemungkinan tetap dipercaya mengisi satu tempat di jantung pertahanan. Pengalaman Jordi bermain di level Eropa menjadi alasan utama. Meski beberapa kali melakukan kesalahan individu, kualitas membaca permainan yang dimilikinya masih menjadi nilai penting bagi tim. Dengan pengalaman internasional yang sangat panjang, Jordi tetap mampu memberikan ketenangan ketika menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi. Kolaborasi Ridho, Jordi, dan Wahyu diharapkan mampu menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus Kamboja. Beralih ke sektor tengah, inilah area yang kemungkinan akan menjadi penentu ritme permainan timnas Indonesia. Dalam skema 3-4-3, John Hartman diprediksi akan memainkan 2 gelandang tengah dan 2 wingback yang aktif membantu serangan maupun pertahanan. Untuk posisi gelandang, duet Tom Haye dan Mark Klok menjadi pilihan yang paling ideal. Keduanya memiliki karakter permainan yang saling melengkapi. Tom Haye berperan sebagai pengatur tempo permainan.
Kemampuan umpan jarak pendek maupun panjang yang dimilikinya membuat aliran bola timnas Indonesia menjadi lebih hidup. Ia mampu membuka ruang dengan satu umpan akurat. Selain itu, visi bermain Tom Haye juga menjadi salah satu yang terbaik di skuad Garuda saat ini. Di sisi lain, Mark Klok akan menjalankan tugas yang berbeda. Gelandang Persib Bandung itu diprediksi menjadi pelindung pertama sebelum lawan memasuki area pertahanan. Klok dikenal memiliki etos kerja yang tinggi. Ia tidak ragu melakukan pressing sejak lini tengah. Kemampuannya memenangkan duel dan memotong aliran bola lawan akan sangat dibutuhkan. Kombinasi Tom Haye dan Mark Klok membuat lini tengah Indonesia memiliki keseimbangan yang baik. Satu pemain fokus mengatur permainan, sementara satu pemain lainnya menjaga stabilitas pertahanan. Kemudian di sektor kiri, Doni Tripamungkas diprediksi mengisi posisi wingback. Pemain muda tersebut terus menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Kecepatan menjadi salah satu kelebihan utamanya. Doni juga memiliki akselerasi yang mampu merepotkan lawan dalam situasi 1 lawan 1. Selain itu, kualitas umpan silangnya juga cukup baik. Kemampuan tersebut membuatnya bisa menjadi tambahan kekuatan ketika Indonesia membangun serangan dari sisi kiri. Sementara di sisi kanan, Sandy Walsh menjadi pilihan yang paling berpeluang tampil sejak menit pertama. Pengalamannya bermain di Eropa, Jepang, hingga Thailand membuat Sandy memiliki kematangan yang sulit ditandingi. Ia dikenal sebagai pemain yang disiplin menjaga posisi. Namun ketika mendapat kesempatan menyerang, Sandy juga mampu memberikan kontribusi yang besar. Kombinasi 4 pemain di lini tengah ini membuat permainan timnas Indonesia diprediksi lebih seimbang. Tidak hanya kuat ketika menguasai bola, tetapi juga siap melakukan transisi cepat ketika kehilangan bola. Kini beralih ke lini depan. Inilah sektor yang diharapkan mampu menjadi pembeda pada pertandingan melawan Kamboja. John Hartman diprediksi tetap menggunakan 3 pemain depan. 2 pemain sayap akan mendukung 1 penyerang utama. Di sisi kiri, Beckham Putra menjadi nama yang paling layak mendapatkan kesempatan tampil sejak awal. Kemampuannya melakukan penetrasi menjadi salah satu senjata utama. Beckham juga memiliki kontrol bola yang baik ketika menghadapi tekanan lawan. Selain itu, akurasi umpannya mampu menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Hal tersebut membuat pertahanan lawan harus bekerja lebih keras mengawalnya. Di sisi kanan, Egy Maulana Fikri diprediksi tetap menjadi pilihan utama. Pengalaman Egy bersama timnas Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Ia memiliki kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menggiring bola yang sangat baik. Selain mencetak gol, Egy juga dikenal mampu membuka ruang bagi pemain lain. Sementara di posisi penyerang tengah, Michel Baker diprediksi menjadi ujung tombak Garuda. Pemain muda tersebut membawa semangat dan energi baru bagi lini depan timnas Indonesia. Insting mencetak gol menjadi salah satu kelebihan yang dimilikinya. Karakter seperti inilah yang sangat sesuai dengan gaya bermain John Hartman. 3 pemain depan tersebut sama-sama memiliki mobilitas tinggi. Mereka tidak hanya menunggu bola, tetapi juga aktif mencari ruang dan membantu pertahanan ketika kehilangan penguasaan bola. Apalagi dukungan dari Tom Haye, Mark Klok, Doni Tripamungkas, dan Sandy Walsh akan membuat variasi serangan Garuda semakin sulit ditebak. Itulah prediksi 11 pemain pertama versi OutFootball untuk pertandingan perdana timnas Indonesia di ASEAN Championship. Tentu keputusan akhir tetap berada di tangan John Hartman. Masih ada sejumlah pemain berkualitas yang siap memberikan perubahan dari bangku cadangan. Kedalaman skuad menjadi salah satu kekuatan terbesar timnas Indonesia pada turnamen kali ini. Kemenangan pada laga pembuka akan menjadi modal yang sangat penting untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Terlebih para pesaing di grup juga berhasil meraih hasil positif pada laga pertama mereka. Indonesia tidak boleh kehilangan poin jika ingin menjaga peluang menjadi juara grup. Dengan kualitas pemain yang dimiliki saat ini, harapan masyarakat Indonesia tentu sangat besar. Kini saatnya skuad Garuda membuktikan bahwa mereka mampu mengakhiri penantian panjang dan membawa Indonesia meraih gelar juara ASEAN Championship untuk pertama kalinya.